Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yuftiru dan batal apa puasa. Maksudnya dan puasa batal. Bidukhuli ainin sebab masuknya benda. Wa in qalat sekalipun sedikit apa ain. Sekalipun benda tersebut sedikit. Ilama pada sesuatu yusama yang dinamakan apa ma. Jofan pada rongga dalam. Ai jaufaman yakni anggota dalamnya orang marra yang telah lewat siapa man. Kabatini udhunin seperti bagian dalamnya telinga. Wa ihlilin dan saluran air kencing. Dan puasa menjadi batal dengan sebab masuknya benda sekalipun sedikit ke bagian tubuh yang disebut jauh atau rongga dalam. Maksudnya jauh orang yang telah disebutkan, yakni orang yang sengaja, orang yang mengetahui hukum, dan kehendak sendiri. Jauh atau rongga dalam seperti bagian dalam telinga dan ihlil atau saluran air kencing. Wahua adapun ihlil. Makhraju baulin ialah tempat keluarnya kencing. Walabanin dan susu. Wa illam yujawiz walaupun tidak melewati apa ain, walaupun bendanya tidak melewati al-hasyafata pada hasyafa. Awil halamata atau puting susu. Ihlil adalah tempat keluarnya air kencing atau air susu. Sekalipun tanpa melewati hasyafah atau batang penis atau puting susu. Wa wusulu usbu'il mustanjiyati. Adapun sampainya jari perempuan yang beristinja. Ila waraima ke bagian dalam anggota. Yazharu yang tampak apa ma? Ke bagian dalam anggota yang tampak min farjiha dari farjinya mustanjiyah yaitu perempuan yang beristinja inda julusiha di waktu duduknya mustanjiyah orang perempuan yang beristinja ala qadamaiha atas dua telapak kakinya mustanjiyah. Muftirun ialah membatalkan. Sampainya jari tengah perempuan yang sedang cebok hingga melewati bagian vaginanya yang tampak pada saat jongkoknya adalah dapat membatalkan puasa. Wakadha dan ialah membatalkan juga. Wusulu ba'dil unmulati. Adapun sampainya sebagian ujung jari. Ilal masrabati ke lingkaran dubur. Kadha seperti juga wusulu ba'dil unmulah atlaqo. Memutlakan hu pada al-muftir siapa al-qadi Abu Ali Husain al-Mawardi. Demikian pula membatalkan sampainya sebagian ujung jari
hingga sampai masrobah atau bol. Demikian Qadhi Husain telah memutlakannya. Wa qayyada dan membatasi. Hu pada al-muftir. Dalam redaksi yang lain ada domir hunya. Wa qayyadahu. Wa qayyada dan membatasi hu pada al-muftir. Siapa as-Subki Imam Subki. Bima dengan sesuatu. Idza wasala apabila sampai. Apa syai'un sesuatu. Minha dari unmulah. Ilal mahalli ke tempat. Al-mujawwafi yang berongga. Minha dari masrobah. Atau dari lingkaran dubur. Imam Subki telah membatasinya bahwa yang membatalkan puasa itu dengan jika sampainya sebagian ujung jari itu ke bagian masrobah yang berongga. Bikhilafi awaliha, bedanya dengan depannya masrobah. Al-muntabiki yang rapat. Fa'innahu maka sesungguhnya awaluha la yusamma ialah tidak dinamakan apa awaluha jaufan pada jauf. Wa alhaqa dan menyamakan siapa as-subki bihi dengan awalul masrobah awalal ihlili pada depannya saluran air kencing. Alladhi yadharu yang tampak apa awalul ihlil inda tahrikihi ketika menggerakkan awalul ihlil. Bal aula bahkan lebih utama. Beliau menyamakan bagian depan masrobah dengan bagian depan saluran air kencing yang tampak jika menggerakkannya, bahkan lebih lagi, tidak dianggap sebagai jauf. Qala berkata, siapa waladuhu putranya Imam As-Subki. Wa qaulul Qadhi adapun perkataan Qadhi Husain. Al-ihtiyatu adapun berhati-hati. Ayyataghawwato ialah harus berak atau buang air besar siapa shaim atau orang yang berpuasa bilaili di waktu malam. Putra Imam Subki berkata, ucapan Qadhi Husain yang hati-hati itu hendaknya orang yang sedang berpuasa buang air besarnya pada malam hari. Muraduhu ialah adapun maksud perkataannya anna iqa'ahu bahwa mengerjakan taghawud atau buang air besar fihi di waktu malam khairun ialah lebih baik minhu dari taghawud finnahari di siang hari. Li'alla yasila agar tidak sampai apa syai'un sesuatu ila jaufi masrobatihi ke dalam keriput tuburnya shaim orang yang berpuasa. La annahu bukan berarti sesungguhnya shaim orang yang berpuasa yu'maru ialah diperintah siapa shaim bitakhirihi dengan mengakhirkan taghawud atau buang air besar ilal laili sampai malam hari. Lianna ahadan karena sesungguhnya seseorang la yu'maru ialah tidak diperintah siapa ahad bima durratin dengan sesuatu yang membahayakan fi badanihi pada badannya ahad. Maksudnya ialah buang air besar di malam hari lebih baik daripada di siang hari. Agar tidak ada sedikit pun yang masuk ke lubang masrobahnya ataupun ke lubang duburnya.
bukan berarti diperintahkan untuk menundanya sampai malam hari, karena seseorang itu tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan badannya. Wala kharajat, dan apabila keluar maq'adatu mabsurin. Apa maq'adatu mabsurin? Bolnya orang yang sakit wasir, lam yuftir, maka tidak batal apa saum. Maka puasanya tidak batal. Bi'audiha, dengan kembalinya maq'adah. Apabila masrobah orang yang berpenyakit wasir keluar, maka tidak batal puasanya dengan kembali masuknya masrobah tersebut. Wakadha, dan tidak batal in a'ada, jika memasukkan siapa shaim atau orang yang berpuasa pada maq'adah bi usbu'ihi, dengan jarinya orang yang berpuasa. Demikian pula tidak batal jika dia memasukkannya kembali masrobahnya dengan memakai jari-jari tangannya. Litirarihi, karena sangat butuhnya shaim, orang yang berpuasa, ilahi, pada i'adah. Alasan tidak membatalkannya karena hal tersebut dilakukan karena keterpaksaan. Wa minhu, dan termasuk ittirar, yu'khadhu, diambil, kama qala, sebagaimana berkata siapa syekhuna, guru kami, yakni Ibnu Hajar, annahu, sesungguhnya shaim, orang yang berpuasa, lawit tarra, seandainya terpaksa, siapa shaim, orang yang berpuasa, lidukhulil usbu'i, untuk memasukkan jari-jari, ilal batini, ke anggota dalam, lam yuftir, maka tidak batal apa saum. Dan termasuk ittirar, sebagaimana guru kami Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa seandainya seseorang terpaksa memasukkan jari tangannya sampai rongga bagian dalam, maka tidak batal puasanya. Wa illa, dan jika tidak terpaksa, aftoro, maka batal apa? Saum, atau puasanya batal. Biwusulil usbu'i, sebab sampainya jari-jari ilahi, pada batin. Dan jika tidak karena terpaksa, maka batal puasanya dengan sebab masuknya jari tangan ke rongga bagian dalam tersebut. Wa kharaja, dan terkecuali, bila ini, dengan benda, apa al-atharu, bekas, kawusulit ta'mi, seperti sampainya makanan, bidzauqi, dengan mencicipi, ila halqihi, ke tenggorokannya, tidak termasuk dalam pengertian benda, yaitu athar atau bekas, seperti sampainya rasa makanan ke tenggorokan sebab mencicipi. Wa kharaja, dan terkecuali, biman, dengan orang, marra, yang telah lewat, siapa man, ayil amidi, yakni orang yang sengaja, al-alimi, yang mengetahui, al-mukhtar, yang tidak dipaksa, siapa an-nasi, orang yang lupa, lisomi, pada puasa. Dan orang yang lupa tidak termasuk dalam pengertian orang yang telah lalu disebutkan, yakni orang yang sengaja, yang mengetahui dan berkehendak sendiri. Wal jahilu, dan orang yang tidak tahu, al-ma'dzuru, yang dianggap uzur, bitahrimi isali syai'in, dengan keharaman memasukkan sesuatu, ilal batini, ke anggota dalam, wa bikaunihi, dan tidak tahu dengan adanya isalu syai'in, muftiron, ialah membatalkan, wal mukrahu,
dan siapa orang yang dipaksa. Dan orang yang tidak tahu serta dimaklumi ketidaktahuannya tentang hukum haram sampainya sesuatu pada rongga bagian dalam, dan hal itu dapat membatalkan puasa, dan orang yang dipaksa. Fala yuftiru, maka tidak batal. Siapa kullun, masing-masing, minhum, dari mereka, yakni dari an-nasi, orang yang lali, orang yang lupa, al-jahil, orang yang tidak tahu, wal mukro, dan orang yang dipaksa. Bidukhuli ainin, sebab masuknya suatu benda, jaufahu, pada perutnya, kullun. Wa in kathuro, sekalipun banyak, apa akluhu, makannya, kullun. Maka tidak batal puasa mereka dengan sebab masuknya benda ke rongga bagian dalamnya, sekalipun banyak yang dimakannya. Walau dhanna, dan seandainya menduga, anna aklahu, bahwa makannya man, nasian, keadaan lupa, muftirun, ialah membatalkan, fa'akala, lalu makan siapa man, jahilan, padahal tidak tahu, biwujubil imsaki, dengan wajibnya menahan, aftoro, maka membatalkan apa saum. Apabila seseorang menduga bahwa makan karena lupa itu membatalkan puasa, lalu dia makan lagi karena tidak tahu wajibnya meneruskan puasanya, maka puasanya menjadi batal. Walau ta'amada, seandainya sengaja, siapa man, fatha famihi, pada membuka mulutnya man, fil ma'i, di air, fadakhala, lalu masuk apa ma'un atau air, jofahu, pada tenggorokannya man, awadu'a, atau meletakkan siapa man, hu, pada ma'un atau air, fihi, pada mulutnya, fasabaqo, lalu masuk apa ma'un, air, hu, pada famun atau pada mulutnya, aftoro, maka membatalkan apa puasa. Apabila orang yang berpuasa sengaja membuka mulutnya di dalam air, lalu ada air yang masuk ke rongga dalamnya, atau dia menaruh air di dalam mulutnya, lalu tanpa sengaja air tersebut tertelan, maka puasanya batal. Awadoa, atau meletakkan siapa man, fihi, ke dalam mulutnya man, syai'an, pada sesuatu, amdan, dengan sengaja, wabtala'a, dan menelan siapa man, hu, pada syai', pada sesuatu, nasian, dalam keadaan lupa, fala, maka tidak membatalkan. Atau seseorang meletakkan sesuatu di dalam mulutnya dengan sengaja, lalu dia menelannya karena lupa, maka puasanya tidak batal. Wala yuftiru, dan tidak batal apa saum, biwusuli syai'in, dengan sampainya sesuatu, ila batini qasobati angfin, pada bagian dalamnya batang hidung, hatta yujawiza, hingga melewati apa syai', muntahal khaysumi, pada pangkal bagian belakang rongga hidung. Wa huwa, adapun muntahal khaysum, aqsal angfi, ialah pangkal hidung.
Puasa tidak batal sebab sampainya sesuatu pada bagian dalam batang hidung, kecuali setelah melewati pangkal khayshum, yaitu pangkal hidung. Wala yuftiru, dan tidak batal apa saum. Puasa tidak batal biriqin sebab air liur. Tahirin yang suci, sirfin yang murni. Ay khalisin artinya yang murni. Ibtala'a yang menelan. Siapa man hu pada riqin atau air liur. Min ma'dinihi dari tempat asalnya air liur. Wahua adapun ma'dinuhu, adapun tempat asalnya air liur, jami'ul fami ialah semua mulut. Walau ba'da jam'ihi, walaupun setelah mengumpulkan riqun atau air liur. Alal aswahi menurut kaul aswah. Wa ingkana sekalipun ada apa jam'un binahwi mastoka, ialah sebab mengunyah seumpama mustoka. Dan puasa tidak batal dengan menelan ludah yang suci murni, yang ditelan dari sumbernya, yaitu keseluruhan mulut, sekalipun setelah terlebih dulu mengumpulkannya. Menurut pendapat asah, dan sekalipun terkumpulnya itu terjadi setelah mengunyah, semisal mustoka atau jenis tanaman yang digunakan untuk mengobati luka. Amma law ibtala'a, apabila menelan siapa man riqan pada air liur, ijtama'a yang terkumpul apa riqun, bila fi'lin dengan tanpa dikerjakan, fala yadurru maka tidak bahaya apa ibtala qat'an dengan pasti. Adapun jika menelan ludah yang terkumpul sendiri, artinya tanpa sengaja dikumpulkan, maka tidak membahayakan puasa secara qat'i. Wa kharaja, dan keluar, bitahiri dengan lafaz tahir, apa al-mutanajjisu, al-mutanajjisu air liur yang terkena najis, binahwi dami lithatihi, dengan darah seumpama gusi nyaman, fayuftiru maka batal apa saum, bibtila'ihi sebab menelan al-mutanajjis. Wa in safa sekalipun jernih apa riqun atau air liur, walam yabqa dan tidak tersisa fihi dalam al-mutanajjis apa atharun bekas mutlaqan dengan mutlak. Tidak termasuk dalam pengertian yang suci adalah ludah yang terkena najis oleh semisal darah gusinya. Maka puasa menjadi batal sebab menelannya, sekalipun ludahnya itu jernih dan tidak ada bekas tercampur darah sama sekali. Li'annahu, karena sesungguhnya, lama ketika haram apa ibtila'uhu menelan al-mutanajjis, litanajjusihi karena terkena najisnya riqun atau air liur, soro maka menjadi apa riqun air liur bimangzilati ainin, ialah sama dengan benda ajnabiyatin yang lain. Alasannya karena ludah itu ketika haram ditelan dikarenakan terkena najis, maka ludah tersebut berstatus sebagai benda dari luar. Qala berkata, siapa syekhuna guru kami, yakni Imam Ibnu Hajar, wa yadharu dan jelas, apa al-af'u dima'fu,
aman dari orang ubtulia yang diuji siapa man bidami lithatihi dengan darah gusinya man bihaitsu dengan sekiranya la yumkinu tidak mungkin hu pada man apa al-ihtirazu menjaga anhu dari dam atau dari darah. Guru kami Imam Ibnu Hajar berkata, dan jelas adanya pengampunan untuk orang yang diberi penyakit dengan pendarahan gusi, sekira tidak memungkinkan baginya untuk menghindarinya. Waqala dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama, mata betala'a apabila menelan hu pada riqul mutanajis air ludah yang terkena najis, siapa al-mubtala orang yang diuji bi dengan al ma'a ilmihi beserta mengetahuinya al-mubtala bihi dengan damun atau getih dengan darah walaysa dan tidak ada lahu ialah bagi al-mubtala orang yang diuji anhu dari ibtala dari menelan apa buddun jalan keluar fasomuhu maka adapun puasanya al-mubtala puasanya orang yang diuji sahihun ialah sah. Sebagian ulama berkata ketika orang yang berpenyakit pendarahan gusi menelan ludahnya dalam keadaan dia mengetahui tapi tidak dapat menghindarinya, maka puasanya sah. Wabis sorfi dan terkecuali dengan lafaz sorfi. Dan terkecuali dengan lafaz sorfi. Apa al-mukhtalitu liur yang bercampur. Air liur yang bercampur. Bitahirin dengan sesuatu benda suci. Akhor yang lain. Akhara yang lain. Fayuftiru maka membatalkan. Siapa man orang ibtala'a yang menelan. Siapa man riqan pada air liur. Mutaghayyiran yang berubah bihumrati nahwi tinbalin dengan merahnya seumpama kinang. Wa in ta'assara sekalipun sulit apa izalatuha menghilangkan humrah. Dan tidak termasuk ludah yang murni, yaitu ludah yang tercampur dengan benda suci lainnya. Maka puasa menjadi batal sebab menelan ludah yang telah berubah sifatnya sebab tercampur semacam warna merah kinang, sekalipun sulit menghilangkannya. Abisabri khaitin atau dengan seumpama warna benang. Fatala yang memintal siapa man hu pada khait atau benang bifamihi dengan mulut nyaman. Atau tercampur dengan warna benang yang ia pintal memakai mulutnya. Wabimin ma'dinihi dan terkecuali dengan lafaz ma'dinihi. Ma'idha khoroja. Apabila keluar apa rikun atau air liur minal fami dari mulut la ala lisanihi bukan di atas lisannya shaim atau orang yang berpuasa walau ila zahiri syafati sekalipun pada bagian luarnya bibir. Summa kemudian radda mengembalikan siapa man hu pada rikun pada air liur bilisanihi dengan lisannya man
wabtala'a dan menelan siapa man hu pada riqun pada air liur, au balla atau membasahi siapa man khaiton pada benang, au siwakan atau siwak, biriqihi dengan ludahnya man, au bimain atau dengan air, faradda lalu mengembalikan siapa man hu pada madzukiro ila famihi pada mulutnya man, wa alaihi dan ialah atas madzukiro rutubatun adapun basah, tanfasilu yang berpisah apa rutubah, wabtala'a dan menelan siapa man ha pada rutubah, fayuftiru maka batal apa puasa. Dan tidak termasuk ludah yang ditelan dari sumbernya adalah ludah yang sudah keluar dari daerah mulut, bukan yang masih menempel pada lidah, sekalipun hanya ke daerah bibir luar, lalu dijilat kembali dan ditelan. Atau jika membasahi benang atau siwak dengan ludah atau dengan air, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya dan ada basah yang terlepas dan dia menelannya, maka puasanya menjadi batal. Bi khilafi ma berbeda dengan lau lam yakun ketika tidak ada alal khayti ialah atas benang apa ma sesuatu yanfasilu yang terpisah apa ma liqillatihi karena sedikitnya ma au li'asrihi atau karena diperasnya ma au li'asrihi atau karena diperasnya ma au li jafafihi atau karena keringnya ma, fa innahu maka sesungguhnya ma la yadurru ialah tidak membahayakan apa ma ka'athari ma'il madmadoti seperti bekas air kumur-kumur. Wa in amkana sekalipun memungkinkan apa majuhu mengeluarkan atharil ma mengeluarkan bekas air kumur-kumur li'usrit taharruzi karena sulitnya menjaga anhu dari atharul ma'i, fala yukallafu maka tidak dibebani siapa man tanshifal fami terhadap mengelap mulut, anhu dari atharil fami dari atharil ma'i bekas air. Lain halnya apabila tidak ada basah yang terlepas dari benang, karena hanya sedikit atau telah diperas atau sudah kering, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Sebagaimana menelan bekas air berkumur yang ada di dalam mulut, sekalipun memungkinkan untuk mengeluarkannya, karena sulit menjaga agar tidak tertelan. Maka bagi orang yang berpuasa tidak dibebani untuk mengusap mulut dari air bekas berkumur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.